Rasio aktivitas berikutnya yaitu menghitung working capital turnover. Rasio ini menghitung perputaran modal kerja, yaitu dengan cara membandingkan antara penjualan dengan modal kerja bersih suatu perusahaan. Nilai modal kerja bersih diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Rasio ini mengukur aktivitas bisnis yang dibandingkan dengan kelebihan aktiva lancar atau aset lancar atas kewajiban lancar atau utang lancar, sehingga banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja dapat dilihat. Working capital turnover ini juga dikatakan sebagai pengukuran kemampuan modal kerja dalam satu periode siklus kas pada suatu perusahaan yang mempengaruhi pencatatan transaksi keuangan. Semakin pendek periode tersebut berarti perputaran turnover rate-nya semakin cepat. Jadi kalau kita bisa hitung formulasinya sebagai berikut. Working capital turnover diambil dari total penjualan dibagi dengan modal kerja bersih. Sebagai contoh, ilustrasinya sebagai berikut, nampak di layar. Pada 31 Desember 2018, PT ABC merilis laporan keuangannya untuk kinerja setahun penuh di tahun 2018. Adapun data-datanya antara lain sebagai berikut. Penjualan kredit bersih sebesar 1.145 juta. Posisi total aset lancar sebesar 3.645 juta. Posisi total kewajiban lancar sebesar 745 juta. Dari data tersebut kita bisa mengukur besaran working capital turnover-nya, yaitu dengan cara menghitung total penjualan selama 2018 sebesar 1.145 juta dibagi dengan selisih antara total aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar, sehingga didapat hasil 0,39. Dari hasil pengukuran rata-rata tersebut menunjukkan bahwa modal kerja PT ABC dalam tahun 2018 sebesar 0,39 kali, yang berarti bahwa dana yang tertanam dalam modal kerja berputar sebesar 0,9 kali dalam tahun 2018. Rasio aktivitas berikutnya yaitu dengan cara menghitung peak asset turnover. Rasio perputaran aset tetap ini adalah perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap atau aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Peak asset turnover ini adalah rasio untuk mengukur efektivitas pemakaian dana yang tertanam pada aset tetap khususnya seperti pabrik dan peralatan untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap tersebut atau aset tersebut. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka pemakaian aset tetap semakin efektif. Sehingga kita bisa menghitung rasio peak asset turnover dari total penjualan dibagi dengan total peak asset. Sebagai contoh, ilustrasinya sebagai berikut bisa dilihat di layar. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT ABC merilis laporan keuangannya untuk kinerja setahun penuh di tahun 2018, yaitu antara lain penjualan kredit bersih sebesar 1.145 juta dan posisi total peak aset PT ABC sebesar 3 miliar. Dari data tersebut kita bisa mengukur besaran peak asset turnover-nya dengan cara menghitung total penjualan dibagi dengan total peak asset. Jadi angkanya didapat sebesar 0,38 kali. Dari hasil pengukuran dan perhitungan peak asset turnover tersebut menunjukkan bahwa tingkat perputaran aset tetap PT ABC dalam tahun 2018 sebesar 0,38 kali, yang berarti bahwa kemampuan aset tetap yang menghasilkan penjualan hanya sebesar 0,38 kali. Rasio aktivitas berikutnya yaitu menghitung inventory turnover atau menghitung perputaran persediaan barang yang ada dalam perusahaan. Inventory turnover ratio ini adalah perbandingan kemampuan dana pada inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu, atau ini untuk mengukur likuiditas dari persediaan itu tersebut dan untuk mengukur kemungkinan adanya overstock pada persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur efisiensi pemakaian persediaan
barang pada perusahaan, sehingga kinerja manajemen dalam mengontrol modal yang ada dalam persediaan bisa terlihat baik atau tidak baik. Jadi dengan adanya rasio inventory turnover ini bisa mengontrol modal yang ada dalam persediaan, apakah baik atau tidak baik. Jadi untuk rumus perhitungan perputaran persediaan itu ada dua model, yaitu dengan pendekatan harga pokok dan pendekatan harga pasar. Jika menggunakan pendekatan dengan harga pokok, maka akan dihitung dengan cara menghitung harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan dikalikan 100%. Tapi apabila dengan menggunakan harga pasar, maka yang dihitung adalah total penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Sebagai contoh, saya ilustrasikan data keuangan PT ABC seperti di layar. Pada tanggal 1 Januari 2019, posisi persediaan barang PT ABC sebesar 780 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2018, PT ABC merilis laporan keuangannya untuk kinerja setahun penuh di 2018, antara lain penjualan kredit bersih sebesar 1.145 juta dan posisi akhir total persediaan barang di 31 Desember sebesar 1.540 juta. Sehingga kita bisa menghitung tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover sebagai berikut dengan menggunakan pendekatan harga pasar. Maka akan dihitung dari total penjualan kredit bersih selama 2018 sebesar 1.145 juta dibagi dengan rata-rata persediaan yang dimiliki PT ABC, yaitu persediaan awalnya 780 juta ditambah 1.540 juta dibagi 2, sehingga hasilnya yaitu sebesar 0,98. Dari hasil pengukuran inventory turnover atau perputaran persediaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat perputaran persediaan PT ABC dalam tahun 2018 sebesar 0,98 kali, yang berarti bahwa kemampuan persediaan barang dalam menghasilkan penjualan sebesar 0,98 kali. Untuk materi rasio aktivitas saya cukupkan. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman rekan-rekan semuanya dalam menilai efisiensi, efektivitas bisnis dan perusahaan yang dijalankan ataupun yang dimiliki rekan-rekan semua dengan pendekatan rasio aktivitas. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam.